Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sejarah mencatat, bangsa Barat menjelajahi kebelahan bumi sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511 lalu, menyasar Maluku pada 1512. Dari sini sejarah kolonialisme bisa bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Campaian Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol. Di Maluku, Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Tak hanya Spanyol dan Portugis, penjelajahan samudra yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda, Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Apa latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Salah satu penyebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Sultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi salah satu tonggak peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban manusia. Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Putusnya jalur perdagangan Asia-Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Jalur perdagangan lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani tertutup, sedang mencari jalur lain lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Lalu menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa. Terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Pada akhirnya, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yakni goal, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani. Goal berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan negara imperialis.
Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni Indonesia. Misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa yang menyebarkan agama di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Jangan lupa guys, subscribe ya channel saya. Sekian, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.